Selamat berjumpa bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Lola Gracia Pranata Pobolon dengan NIM 11S23053. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap praktikum pertama dari mata kuliah ModSim ataupun pemodelan simulasi yang udah kita lakukan pada week kedua. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini adalah objek yang telah saya bangun menggunakan lebih dari 3 objek yang disatukan. Jadi objeknya itu antara lain ada badannya beserta kakinya untuk satu objek menggunakan cube. Jadi gimana sih kita caranya untuk menggunakan cube itu sendiri? Di sini kita shift A, lalu kita pilih bagian mesh. Terus di sini eh, ada cube di bagian atasnya, yaitu ini. Terus nanti setelah kita pilih cube, saya contohkan aja ya. Setelah kita pilih cube, di sini kita akan menggunakan eh, pada bagian ini, kita tambahkan modifier ini, subdivision modifier. Nah, jadi di sini udah ada cube kita, tapi kita pakai subdivision modifier. Terus di sini kita tambahkan, jadi dia mirip bulat kan, di sini mirip lingkaran. Terus nanti kita apply begini. Terus sudah dapat kan? Setelah itu eh di sini saya ada menggunakan seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan ada 4 objek, badannya berserta kakinya satu objek, telinganya kanan dan kiri 2 objek, lalu ada di sini bagian ekornya. Oke, bisa kita lihat di sini ada ekornya. Jadi eh, pada praktikum kali ini saya menerapkan seluruh aspek yang udah kita pelajari, yaitu ada shortcut-nya, ada modifier bisa kita lihat sendiri, terus bagaimana kita merender, terus pencahayaannya di sini saya juga menerapkan aspek pencahayaan. Gimana sih kita melakukan pencahayaan itu sendiri? Kita shift A, terus di sini ada light, terus kita pilih. Ada sun sama eh, beberapa lainnya. Di sini saya pilih penggunaan dari matahari atau sun. Saya letakkan di atas sesuai dengan keinginan saya. Setelahnya akan ada bayangan yang muncul. Bisa kita lihat di sini ada bayangan-bayangan kan. Nah, pada praktikum kali ini pula saya menerapkan eh, bagaimana saya melekatkan objek-objek yang udah saya buat, contohnya aja ekor dan juga telinga kanan dan telinga kiri dari objek ini. Jadi saya bisa kita lihat di sini ya, ketika kita pilih ini, saya mengklik setiap verge ataupun titik-titik dari bagian yang melekat pada telinga, bagian telinga ini, bagian-bagian badan yang melekat pada telinga, beberapa titik, satu ataupun tiga. Setelahnya saya shift-kan, saya pilih tiga, terus saya klik bagian dari cube itu sendiri. Misalnya di sini ada cube 001 kan. Setelah itu saya kontrol P, sehingga bagian badannya itu akan menjadi parent dari si telinga. Jadi mereka ketika kita gerakkan, dia bukan menjadi satu bagian yang terpisah, melainkan satu bagian yang utuh. Jadi ketika saya gerakan objek ini, telinganya itu nggak bakal ketinggalan, karena itu merupakan satu bagian yang sama. Oke. Terus selain saya di sini menggunakan itu, di sini juga saya ada menggunakan pewarnaan. Jadi eh, di sini pada bagian contohnya di sini saja, pada bagian material, di sini saya menggunakan pewarnaan sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Ya, di sini ada warnanya, terus ada shade-nya saya pilih warna yang lebih tua daripada warna bendanya itu sendiri. Bisa kita lihat juga di sini ya, bagaimana saya menerapkan material dari objek saya itu sendiri. Di sini saya menggunakan prinsipal BSDF, lalu juga menggunakan color ramp dan juga shader to RGB. Jadi bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana saya merender objek yang udah saya buat itu sendiri. Tapi sebelumnya saya juga
yang menunjukkan bahwa di sini selain objek itu, saya juga membuat sebuah lantai ataupun tempat objek yang berdiri kan, tempat alien ini berdiri. Jadi bisa kita lihat di sini saya ada lantainya. Bagaimana saya menambahkan lantainya? Pertama-tama saya kontrol A, shift A maksud saya. Lalu saya pilih mesh pada bagian paling atas yaitu plane, saya pilih plane. Terus di sini jadilah eh, bagian floor ataupun lantai dari objek yang saya buat ini ataupun objek alien yang saya buat ini. Oke, selanjutnya kita akan merender blendernya ini. Kita pilih pada bagian atas render, lalu kita render image sehingga dihasilkan oke, sehingga dihasilkan objek sedemikian rupa. Namun sebelumnya sebenarnya bagaimana kita melihat point of view dari renderan ini sendiri bisa kita sesuaikan di ininya sendiri. Ada cam-nya atau toggle camera view-nya. Jadi eh, misalnya aja di sini kamera view-nya kan di sini. Kita bisa kita sesuaikan supaya gimana dia mendapatkan posisi yang kita inginkan. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Setelah itu, kita akan mendownloadnya dan jadilah renderan kita, yaitu ini renderan dari Blender saya itu sendiri, yaitu seekor alien. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, baik pengucapan maupun perkataan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.